Siapa namanya ini, Denada ya, Denada. Ketika dia mengakui siapa sebenarnya bapaknya. Pasti teman-teman penasaran. Pergi dari sini yang tidak mau bergabung ya, tidak mau bergabung. Kita hanya menyiarkan ya, teman-teman boleh ngoceh apa saja deh, ngoceh apa saja. Tetapi ini sudah ditayangkan di sini ya. Yang banyak ngoceh pasti saya blokir dan Anda tidak penting ya, apalagi yang namanya Diana itu. Pasti kamu tidak bisa lihat ya Diana ya, maaf Diana. Oke, kita dengarkan bersama-sama teman-teman. Ini ada pengakuan dari siapa namanya Dinada. Kenapa nomor handphonenya diblokir? Nomor handphone Bu Ratih diblokir. Oke, mari kita simak bersama. Teman-teman kalau mau tapping yang miris-miris juga boleh nggak apa-apa. Yang sadis-sadis juga boleh nggak apa-apa. Pasti teman-teman hilang dari saya. Karena saya tidak menyukai orang-orang tapping yang tidak sesuai dengan judul yang ada. Ini jelas judulnya ada di sini ya. Kubu Resa Rosano sorot rencana pertemuan dengan Denada. Curhat selama ini kayak kena prank. Ini faktanya ada di sini. Ketika teman-teman menulis lain dari tema, saya hilangkan. Saya basmi. Oke? Dekat nggak sih hubungan kamu dengan Om Rati dan Om Dino dan Tante Rati? Cukup dekat. Ya, ya. Tapi kamu blok teleponnya. Tuh, blok teleponnya. Dan hal yang paling menyakitkan yang kamu dengar dari pemberitaan ini tentang Mama adalah kalimat apa? Bahwa Mama tuh kejam sama keluarganya. Dia tidak dibuang dan dia tidak pernah dibuang. Ini bapaknya siapa? Nah, sudah mulai kan ditanya siapa bapaknya? Anda tap-tap layar dulu dah, tap-tap layar dulu baru kita lanjutkan ya. Kalau nggak tap-tap layar dulu mungkin saya tidak akan lanjutkan ya teman-teman ya. Cuman tap-tap layar aja susah. Oke deh, let's spill the tea. Spill the tea, kita kembali lagi di part 2 bersama. Ini part 2 ya teman-teman ya. Jangan mengatakan bahwa ini part 1, ini part kemarin. Bukan, ini part 2. Baru tayang. Saya langsung tayangkan nih. Sudahlah, jangan membicarakan kejelekan orang lain. Kamu pindah. Kamu bicarakan yang baik-baik saja. Oke, silakan kamu bicarakan yang baik-baik saja. Halo, silakan bicarakan yang baik-baik saja. Denada. Tadi setelah ada banyak tisu-tisu, udah kita singkirin tuh. Mungkin di part ini masih ada tangisan lagi. Kita akan mengklarifikasi banyak hal yang muncul di luaran sana, gitu ya. Mungkin yang pertama yang aku masih ingat nih, itu suka beredar foto waktu kamu lagi di rumah sakit, itu beneran momen kamu pas melahirkan? Enggak. Nah, ini pertanyaan ada foto pas di rumah sakit apa itu pas melahirkan, pertanyaan Dinada, pertanyaan Venirus ya. Venirus ke Dinada. Apa jawabannya? Bukan, Kak. Terus ada juga orang yang pernah nunjukin, wah ini Denada emang ada momen di mana dia kayaknya badannya membesar. Apakah ini momen pada saat dia hamil? Kan memang badan aku itu gampang begitu. Ada aja jawabannya ya. Itu. Jadi kamu tuh gimana cara nutupin kehamilannya sih waktu itu? Ditanya, bagaimana cara menutupi kehamilannya? Teman-teman, bagaimana cara menutupi kehamilannya? Nggak bisa, perutnya disimpan, perutnya dipindahin, nggak bisa lah. Ya kan? Nggak tahu. Aku jujur. Tuh ya, ini mulai bercanda ini ya. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat ya sulit untuk dijelaskan sama Dinada ya teman-teman ya. Nggak tahu, tapi memang pada saat itu ya udah. Dan ini loh Kak, ini yang suka aku omongin dulu sama Mama. Apa? Dan sama Ibu.
kita itu selalu mengingat setelah udah looking back ya kan, setelah udah looking back, karena kan pada saat aku hamil itu aku tetap bekerja. Ada masa-masa di mana masih belum ada yang tahu, mama nggak tahu. Jadi aku Ya, sini ini sudah mulai serius-serius nih. Nanti ada jebakannya. Biasa Venirus sukanya menjebak. Nanti pertanyaannya seperti apa gitu kan? kerja Iya, dalam keadaan hamil tuh ya. pekerjaan aku gitu, dan kerjaan tuh keluar kota apa gitu-gitu, dan harus perjalanan apa Pokoknya gitu, capek lah gitu Iya, ya, gitu. fisik. Heeh. Dan aku tuh sama mama sama ibu kalau kita lagi ngobrol, Resa udah lahir ya, udah bisa gitu, kita suka mengingat flashback ke situ. Itu kita selalu ngomong bahwa Masya Allah, Resa itu adalah anak yang sangat Aduh, kita positif saja ya teman-teman ya. Kita nggak boleh negatif ya. Kita positif saja. Ini part 2 ya teman-teman ya. Part 2, bukan part 1, part 2 nih. amat pengertian saat dia di dalam. Dia sama sekali nggak mempersulit aku, ibunya, untuk bekerja pada saat itu. Dia nggak mempersulit, aku pakai baju apa aja. Ada, sudah mulai nih, udah mulai. Orang nggak ada yang tahu. Aku tetap bisa kerja, melakukan tugasku, cari nafkah, cari duit dengan dia di perut aku, dan dia tidak mengganggu aku. Wih, ini tap-tap layar dulu teman-teman. Masa tap-tap layarnya nggak ada, nanti nggak tak lanjutkan loh. Ya, udah mulai apa? Iya ini yang part 2 ini part 2. Tapi tap-tap layar dulu lah. Ya, ini sambil ngecaprak ya. Kalau saya langsung tayangkan tuh nggak boleh ya teman-teman ya. Nggak boleh ya. Ini bukan gosip ya teman-teman ya. Ini nyata ya. Ini nyata ya. Ini nyata. Jadi bukan tukang gosip. Ini nyata. Teman-teman ini nyata ya. Kisah nyata. Ini bukan gosipan ya. Kalau gosipan itu tidak nyata ya. Resa itu Masya Allah anak yang sangat amat pengertian, dan itu adalah hal yang selalu kita syukuri bersama antara aku, mama, sama ibu yang putriku. So that's how, itulah cara kami dulu mengingat dia pada saat di perut aku. Nggak ada tuh kak, aku lagi kerja, ada mual apa segala macam. Oh, nggak ngidam. Katanya kemarin dia bilang ngidam. Uwe. Sekarang enggak itu. Nggak ada kak, itu makanya kita selalu bilang Resa itu anak yang sangat amat pengertian saat dia masih di perut aku. Kalau di momen ini nih, saat sekarang ini kamu dikasih kesempatan ketemu sama Resa gitu, apa yang mau kamu lakukan? Aku pengen minta maaf sama dia. Oh, kalau mau dipertemukan akan minta maaf katanya. Kalau, lah kenapa nggak mau ketemu gitu loh? Ketemuin aja wong anakmu kok. Buat semua rasa sakit, rasa sedih, rasa kecewa, Ini lagi sedih nih ceritanya. Teman-teman ikut sedih juga. yang dia rasakan karena apa? Emang di nada begini ya sih? Nggak usah lihat siapa-siapa, nggak usah nyari siapa-siapa. Itu salahku. Semua Emang di nada begini ya dari dulu ini gitu ya? Enggak ya kan? Perasaan dia agak-agak gimana gitu ya? itu salahku. Dan aku mau minta maaf. Dan aku mengerti kalau dia tidak semudah itu memaafkan. Ini Aku pernah lihat dia ngomong. Anggapan dia terhadap video pengakuan aku. Dan menurut dia itu kena ke hatinya. Aku mengerti. Aku mengerti. oh. Dan aku minta maaf. Aku pengen minta. Aku nggak tahu ya dia memang apakah seperti ini saya tidak tahu ya teman-teman ya. Yang jelas dia
ini kayak apa, kayak banyak gininya loh, banyak mikir, ragu-ragu dan sebagainya. Itu menurut pendapat saya. Bagaimana menurut teman-teman ya? Itu sah-sah saja, silakan ya. sama dia. Tapi habis itu aku cuma mau bilang sama dia, dia nggak dibuang Kak. Aku nggak pernah mau buang dia. Aku nggak pernah mau buang dia. Dia bilang, aku udah pernah membuang dia. Iya, memang ada kok orangnya hidup kok. Masalahnya kan dari kecil itu nggak sama kamu, itu aja. Pertanyaan itu dijelaskan saja. Nggak pernah. Nah, teman-teman lihat ya, raut wajah daripada Feni Rose. Ini menurut saya dia bertanya betul ini, ya. Jadi jangan ada yang pernah ngomong gitu sama dia. Karena Alah, kenapa masih ada gini-ginian itu gimana ya? dia tidak pernah dibuang. Biarinlah. Dia bersama aku selama kehamilan dan aku jaga dia dan aku putuskan aku mau pertahankan dia dan aku lahirkan dia. Dan aku tidak pernah memiliki pemikiran untuk membuang dia. Beringus ini lagi beringus ya, lagi beringus. Flu. Dengan atau tanpa support dari siapapun. Kembali lagi seperti di tayangan sebelumnya bahwa putusan kamu untuk Resa diasuh oleh Om Dino dan Tante Rati adalah karena kamu menginginkan bahwa Resa itu tumbuh dengan keluarga yang lengkap, ada bapaknya, ada ibunya, kemudian dilindungi oleh keluarga besar di sekeliling di Banyuwangi yang bisa menjaga dia, dengan kamu yang tidak kemana-mana, dari jauh selalu mantau, memberikan support juga secara ekonomi, walaupun kamu katakan bahwa kalau dibilang apakah itu cukup, tentu nggak cukup. Dan kalau ditanya putusannya itu salah apa benar? Menurut aku yang benar adalah dia sama aku. Yang benar adalah dia sama kamu. Tapi pada saat itu, di tengah kondisi pada saat itu ketika habis kamu melahirkan, kamu merasa sendirian, kamu merasa tidak adil buat Resa untuk tumbuh hidup dengan kondisi kamu yang tidak ideal. Ya, Kenapa kamu nggak pernah cerita ini ke diri Aurum? Nah, kenapa tidak pernah diceritakan ke diri Jerry mungkin ya, Jerry Aurum ya. Bentar. Kita mau dengarkan. Dia kan tidak pernah tuh cerita sama suaminya. Dan suaminya kan juga mengakui bahwa dia nggak pernah tahu. Kita dengarkan ya, kita dengar. Ya Allah, dia nunduk. Ditanya, kenapa nggak pernah cerita sama Jerry Aurum? Dia nunduk tuh. Kenapa coba? Suami kamu gitu. iya. Ketawa, Fediros ketawa. Ditanyain, kenapa kau tidak pernah cerita? Ayo, jujur. Bagaimana caramu menipu Jerry Aurum? Iya, mantan lakinya. Ini makanya dia tanya nih. Dia sampai nggak tahu. Tuh sampai nggak tahu. ini loh Fediros. Kok sampai nggak tahu gimana itu? Berarti pembohongan ini ya teman-teman ya. Tapi sudahlah, itu sudah masa lalu. Ini Fediros sampai ketawa teman-teman. Bener sampai ketawa dia. Kok sampai nggak tahu rasanya gitu loh ya. Aduh. Ini suaminya aja dibohongin. Ya, nggak tahu lah. Iya, dan aku kemarin Ini mau ngomong, dengerin ya. ketemu dia Kak, dan yang pada saat aku ketemu dia yang pertama-tama aku sampaikan kepada dia adalah ya dia kan kaget banget ya pas dan keluar. Tuh kaget suaminya. Ternyata kamu sudah bohong. Ini. Ya itu kaget banget, keluarganya Mas Jerry juga kaget sekali. Dan pertama-tama aku sampaikan kepada dia kalau ini kamu. Jadi kenapa kamu nggak ngomong sama dia? Tuh, kenapa nih kamu nggak ngomong, nggak jujur bahwa kamu telah begini, telah begono? Kenapa kau tidak mau jujur? Coba ini Feni Rose, senyum-senyum dia. Jujurlah. Sejujurnya. Aduh, anak muda zaman dahulu. Mito emang dari dulu kelihatan nggak beres ini orang, mungkin ya, saya tidak tahu.
Teman-teman bantu-bantu saya ya, tap-tap layar ya, tap-tap layar aja. Kalau masalah follow mah nggak penting, tap-tap layar. Ya Allah, diajak bercanda ini. Kenapa kamu nggak jujur sama Jerry Aurum suamimu? Kenapa? Hehehehe, gitu katanya ya. Uh, seru nih. Ayo, tap-tap layar, ayo. Nih, Venirus sampai ketawa ngekel nih. Ya Allah, ketawa juga dia. Astagfirullahaladzim. Isong guzu. Kowe iki ngapusi wong lanang kok guzu piye ya Allah, ya Allah. Halo. Piye ngene iki, Cak? Malah guzu iki. Aduh. Kenapa guyu ya? Kita lanjut dulu ya. Teman-teman pahami ya, ini TikTok ya, bukan televisi ya, teman-teman ya. Lu orang ngomong lo. Ya Allah, bagaimana kok kamu bisa menyembunyikan gitu ya? Pasti karena kekhawatiran aku yang ketakutan itu. Lama nggak bicara. Awake dhewe ngrungokke kok. Aku tidak mikir. Kebanyakan di pause Bang, iya memang harus, karena ini kalau saya nggak pause, TikToknya yang tegur saya, itu loh maksudnya, paham ya Cahaya ya. Nanti kalau ditegur, saya yang kena peringatan, itulah namanya pandai bermedia sosial, ini namanya reaction ya, paham ya. Kalau mau nonton yang lurus di televisi. untuk alasan apapun itu, tapi aku tidak cukup percaya untuk menceritakan itu kepada dia. Apa yang kamu? Oh, tidak cukup percaya diri untuk menceritakan kepada Jerry Aurum tentang statusnya gitu loh. Takutkan. Yang kamu khawatirkan apa? Yang kamu khawatirkan apa? Yang kamu takutkan apa? Ini tanya dari Feni Rose. Kelamaan jawabnya. Cepet, itu baru natural. Kalau lambat begini ketok banget. Apa yang kamu jaga? Siapa yang kamu jaga? Gak bisa jawab teman-teman, nih hebat nih Feni Rose nih. Ya, kita ucapkan Feni Rose bagus ya. Gak jawab. Aku takut itu akan menjadi senjata lagi untuk aku. Senjata lagi untuk menyerang kamu. Iya. Pernah ada orang yang begitu kamu? Alah. Feni Rose nanya, pernah ada yang begitu sama kamu? Ketawa dia. Aduh. Kelamaan bener. Ini bukan saya pause, bukan. Karena memang kelamaan jawabnya. Teman-teman bisa nonton sendiri kok di tempat itu. Ya. Aku kok nggak percaya. Nah, ini kenapa dia tutup matanya padahal belum pertanyaan yang ini nih. Ini aku nggak paus, ini loh langsung di situ. Dan ke mama. Lah. Aduh. Teman-teman sudah tahu lah. Aduh. Dan selamanya
selamanya aku akan hidup dengan rasa bersalah. Pastilah. Karena aku tahu itu terjadi kepada mama. Hah? Apa yang terjadi kepada mama? Apa yang terjadi sama mama gitu dia bilang? Apa ya? Bentar ya, kita simak baik-baik. Bahwa apa yang dia jaga itu akhirnya dijadikan sebuah Dijadikan senjata sebuah senjata. untuk menekan mama. Iya. Oh, mamanya juga gitu juga. Dan dia hanya berusaha untuk dia selalu berusaha untuk mungkin dia kasihan sama aku Kak, mungkin dia hanya berusaha untuk melindungi aku, mungkin dia hanya juga berusaha untuk melindungi Resa dengan cara yang dia tahu. Jadi merahasiakan itu untuk menjaga kamu, untuk menjaga Resa. Tapi ada orang-orang yang menggunakan itu sebagai senjata Iya. untuk menekan mama. Iya. Oh, Ya, aku nggak bisa memaafkan diriku soal itu. Tapi hal itu terjadi. Sekarang juga terjadi. tunggu. Kita lihat dulu. Ya. Loh. Tapi buat kamu Dena, seandainya pada saat itu ya, Resa datang ke kamu lalu bertanya, benarkah dia anak kamu? Nah, aku akan langsung jawab Kak, iya, Kamu kan langsung jawab iya. iya, Jadi kamu sebetulnya tidak ingin menutupi bahwa dia memang anak kamu kalau dia tanya langsung. iya. Tapi kamu berpikir panjang untuk kamu sendiri ngomong langsung ke dia. Ketakutan aku aja Kak itu Kak. Tapi anytime terputar kok berkali-kali di kepalaku Kak. Bukannya nggak pernah aku bayangkan itu terjadi. Buat suatu hari Resa akan datang kepada aku dan dia akan bertanya, apakah kamu ibu aku? Dan aku tahu pada saat itu terjadi, aku akan bilang sama dia, aku yang melahirkan kamu. Sebenarnya dia sudah membayangkan suatu ketika itu Resa pasti datang menanyakan apakah kamu ibunya, begitu loh. Sebenarnya loh ya. Tapi kenapa nggak dilakukan gitu? Tentang kenapa pertimbangan Dena, kenapa dia tidak melakukan pada saat itu langsung mengatakan kepada Resa bahwa dia ibunya gitu ya. Nah, kenapa ini kok tidak langsung mengatakan bahwa ini loh ibunya gitu? Ini pertanyaan dari Fanny Rose ya. Itu ada di tayangan sebelumnya ya, pertimbangan bahwa dia tidak ingin apa istilahnya mengganggu kondisi ideal yang tengah Resa rasakan, Iya. bahwa dia punya bapak ibu Iya. yang komplit, Iya. dan kamu juga tidak tahu bahwa sebetulnya Resa sudah tahu bahwa Iya. kamu adalah ibunya, dan Om Dino dan Tante Ratih juga tidak pernah memberitahu Nggak pernah kasih kalian bahwa Resa sudah tahu. Iya, nggak pernah tahu. Kamu ada rasa penasaran nggak sih, pengen tahu nggak sih kepada Masa itu Bu Rate nggak ngasih tahu, Pak Rate nggak ngasih tahu, bener nggak ya? Kita dengar dulu ya. Nih. Tante Ratih dan Om Dino, kenapa nggak kasih tahu bahwa Resa sudah tahu? Maksudnya kan itu hal yang bisa diselesaikan langsung ya pada saat Iya. itu. Iya, Toh kamu juga iya. akan bilang iya gitu. Bingung teman-teman, bingung. Karena nomornya diblokir. Kenapa diblokir nomornya? Ya nggak bisa ngasih tahu.
Oke. Ya Allah, gak bisa jawab teman-teman. Ini Venirus memang coy ini. Gak bisa, gak sanggup jawab karena ada kesalahan di situ. Nomor handphonenya gak ada. Dekat nggak sih hubungan kamu dengan Om Rati dan Om Dino dan Tante Rati? Iya, Tuh, dia gak bilang deket gak sih kok lama sekali. Kalau deket bilang aja deket gitu kan. Ini ditanya, deket gak sih kamu sama Om Ratih katanya. Sama Budino. cukup dekat. Ya, oh, ya, ya. Tapi kamu blok teleponnya. Di blok teleponnya. Neng, 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 neng. Kreng, kreng, kreng. Ayo, bagaimana mau tahu kalau teleponnya di blok? Tunggu ya jawabannya ya. Tuh, sampai-sampai si Venirus tersenyum. Ya, Venirus sampai-sampai tersenyum. Ini senyuman betul loh Venirus loh. Tuh. Ya enggak teman-teman. Ini Venirus tuh mancing akhirnya ketemu. Jawaban di blok HP-nya belum. Ini baru pertanyaan. Kenapa kamu blok HP-nya? Begitu. Jawabannya belum teman-teman. Menunggu tap-tap layar biasa. Tap-tap layar dulu. Ya kan? Baru di on. Venirus sampai ketawa. Ya. Ah, Jawabannya iya. Jawabannya iya. Dia ngeblok. aku blok. Tuh, aku ngeblok. Oke? Dia yang ngeblok. Tante Rati. Dia ngeblok Tante Ratih. Itu jawabannya, teman-teman. Kapan kamu blok? Kapan kamu blok? Jadi pada saat mama meninggal, Mama meninggal langsung diblok. habis penguburan mama, aku ketemu sama Resa. Eh, Pada saat itu aku lagi mau pulang ke Jakarta di bandara. Aku lihat Resa, aku samperin dia, aku bilang sama Resa, WhatsApp Mbak ya. WhatsApp Mbak, kasih nomor temen. Iya Mbak. Udah, aku pulang ke Jakarta. Nggak lama kemudian, Resa WhatsApp aku dari nomor dia bilang begitu aku terima WhatsApp dia dan aku merasa aku sudah punya akses dengan dia, di situ aku Teman-teman ya, jadi yang ini Bajak, kamu nggak layak di sini Bajak. Kamu tidur sana lo tidur. Boleh tahu apa alasannya? Nih dia tanya nih, apa alasannya ngeblokir? Tunggu dulu ya. Jadi diblokir itu setelah Emilia Contessa itu ibunya meninggal. Setelah itu diblokirlah Ibu Ratih. Ya. Apa alasannya? Nih baru jawabannya. Ini apa alasannya? Tapi lama loh nih. keluarga Kak. Keluarga. Nggak tahu sebenarnya dipancing nih sama Venirus. Nih cerita di keluargaku. Cerita di keluarga. Tapi pada saat itu kamu sudah bersiap untuk memberitahu Resa bahwa dia anak kamu? Atau belum? Atau tidak? Aku merasa pada saat itu adalah momen untuk aku mulai reach dia, aku mulai komunikasi lebih intens dengan dia pelan-pelan. Aku kepengen coba untuk dekati dia sambil ya siapa tahu aku bisa cari momen untuk Oh, masih bilang cari momen. Maksudnya momen tap-tap layar ini teman-teman. Momen tap-tap layar. Ini baru teman-teman. Ini part 2. Jelas nomornya sudah diblokir ya. ngomong sama dia. Tapi pernah ada WhatsApp dia yang tidak kamu balas? Pernah. Tuh ditanya,
pernah nggak ada WhatsApp yang kamu tidak balas? Pernah. Dia ngakuin. Baguslah kalau dia ngakuin ya. Kenapa? Kenapa tidak dibalas? Nih jawabannya. Ih, Feni Rose senyum-senyum. Ini Feni Rose nih senyum-senyum ya. Ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan lagi. Ada beberapa pertimbangan lagi. Ketakutan lagi. Itu jawabannya ya teman-teman ya. Tapi hanya WhatsApp tertentu yang membicarakan topik tertentu Yang kamu tidak balas. yang aku tidak. Tapi bukan berkaitan dengan identitas dia sebagai anak. Bukan berkaitan dengan itu. Berkaitan dengan hal lain. Berkaitan dengan hal lain yang kebetulan memang sedang menjadi isu yang cukup serius, dan pada saat itu aku berada di posisi yang pada saat itu ini permasalahan ini belum muncul Kak gitu. Jadi ini tentang sebuah isu yang memang isunya cukup serius, dan aku terus terang kenapa aku tidak balas, karena aku pada saat itu tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Dia tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Di WA itu orang nggak balas. Jawabannya apa? Aku nggak tahu bagaimana membalasnya. Ini dia, bukan saya. Dia. Jangan marah sama saya, teman-teman. Dia. Gitu. Semata karena kamu tidak tahu gimana harus ngomong. Cara membalasnya. Cara membalas. Iya. Cara menghadapi ini kamu Masih belum tahu, aku nggak tahu gimana. Bukan karena tidak mau membalas. Bukan, karena habis itu pada saat dia membicarakan hal lain atau misalnya kayak dia menyapa, aku mesti balas gitu. Tapi Loh, kalau nyapa dibalas. Tapi kalau kamu nanya, kamu bapakku kamu bapakku. udah pertanyaan soal itu aku bingung jawabnya. Aku bingung karena adalah beberapa hal. Benarkah kamu pernah membuat Resa dan Tante Rati menunggu 3,5 jam di depan rumah kamu? Ini aku dengar kemarin. Ya, nih ya, dengar-dengar ya. Katanya nih, bener nggak ada orang yang 3,5 jam di luar rumah kamu? Ya, ada orang yang 3,5 jam menunggu di luar rumah kamu. Ini jawabannya nih, dengerin ya. Randy, salah satu tayangan, dan sejujurnya Kak, begitu aku dengar ini aku panggil semua karyawan aku dan aku tanya sama mereka, dan aku minta mereka untuk membantu mengingat ya, karena sejujurnya aku tidak pernah mengingat momen itu. Kamu nggak ingat? Aku nggak ingat ada momen itu. Tapi mungkin nggak itu terjadi? Balik lagi. Dia lupa ya, dia tidak mengingat, dia lupa. Terserah pendapatnya, sampean tulis saja di situ. Cara logikaku, aku mengenal diri aku, buat aku itu tidak terdengar seperti aku yang akan aku lakukan. Pada saat itu kan mereka datang itu adalah minta KTP ya. Betul. Dia minta KTP ya. Itu yang begitu yang mereka katakan ya Kak. Ya, bukan untuk pengakuan kan? Bukan. Kalau yang aku dengar mereka datang pada saat itu adalah untuk minta KTP untuk pengurusan mobil. Ya. Itu karena memang mobilnya punya kamu. Atas nama aku. Ya, makanya minta KTP kamu kan? Makanya minta KTP Karena itu karena mau memperpanjang SNK ya, betul ya. Oh, ya, gitu. itu jadi mobil kamu dipakai sama senyum dia. Kamu jangan jadi api, jadi air aja. Emang mau gue nggak mau jadi api, gue nggak mau jadi air. Terserah lu aja yang kalau mau jadi air, lu datang aja ke tempatnya sono. Pakai sama siapa? Gitu Kak. Oh iya gitu. Bukan maksudnya ketawa ini. Banyak sekali yang dirahasiakan ya gitu ya. Banyak sekali yang ditutup. Tuh, banyak yang dirahasiakan, banyak yang ditutup-tutupi. Bagaimana kita mau lurus-lurus? Bagaimana mau jadi air? Bagaimana? Dia nggak bisa ditutup-tutupi semua. Ditutupi. Tapi ya. Tapi kamu nggak pernah merasa membuat mereka nunggu? Buat aku gini Kak, buat aku seandainya memang pada saat itu misalnya aku mungkin berandai-andai ya Kak ya, ini yang aku
putar berkali-kali di bayangan aku gitu. Karena aku tidak merasa aku ingat ada momen itu, maka aku putar berkali-kali. Apa yang mungkin terjadi pada saat itu sehingga itu bisa terjadi? Mungkin nggak? Tunggu dulu, kan dia pinjam KTP toh Bu, KTP-nya kan ada di kamu. Dia kan di luar menunggu, kan sudah menelpon katanya. Kok sekarang lupa? Coba diingat-ingat Bu, diingat-ingat baik-baik Bu. Itu terjadi gitu. Dan mungkin nggak aku biarkan itu terjadi. Buat aku pada saat itu, yang akan menjadi sangat amat mudah adalah kalau benar misalnya mereka datang ke rumah untuk meminta KTP dan mungkin misalnya pada saat itu katanya dibilang aku lagi sibuk. Pasti akan kamu kasih aja. Kenapa aku mesti Banyak dosa Pak, enggak apa-apa. Dosanya kasih saya aja, termasuk dosamu kasih saya. Daripada kau nonton di sini lebih baik kau pindah kau. Oke? Orang nonton begini kok banyak dosa. Yang dosa itu yang selingkuh. Yang dosa itu yang nggak jelas itu loh. Gimana sih? Orang kita nonton banyak dosa. tunggu mereka nunggu 3 jam di luar rumah aku gitu loh Kak? Maksudnya kenapa nggak aku kasih aja, aku panggil aja orang rumahku, aku bilang ini kasih, misalnya nih aku nggak bisa menemui atau katakanlah dalam tanda kutip walaupun itu bukan aku ya, tapi katakanlah aku tidak Tuh ini lancar pembicaraannya nih lancar. mau menemui walaupun nggak masuk akal aku juga seperti itu. Apa susahnya buat aku? Akankah lebih mudah kalau misalnya aku kasih aja KTP aku ke orang rumah aku bilangin aku lagi nggak bisa menemui karena aku lagi kerja, aku lagi syuting, whatever, ini KTP-nya langsung kasih ke lu. Apapun itu kan itu keluargamu, itu Pak Lekmu, nggak mungkin lah. Saya yakin nggak mungkin nggak begitu. Maaf ya, saya tidak percaya ya. Mohon maaf nih, saya pribadi saya tidak percaya. Saya pribadi loh ya, aku nggak ngajak teman-teman loh ya. Pribadi saya aja. Sehingga mereka tidak menunggu, mereka langsung bisa ambil KTP-nya dan jalan. Nah, ini urusan KTP ini emang sekali doang itu pernah terjadi atau emang sebetulnya itu hal yang biasa terjadi? Pernah beberapa kali nggak minta KTP itu? Iyalah ya, karena kan setiap kali perpanjang harus pakai KTP aku. Jadi nggak pernah masalah. Biasanya mekanismenya gimana? Emang diambil langsung KTP-nya? Pernah ketemu langsung di itu ya? Pernah ketemu langsung di mana? Di tempat pengurusannya Kak. Oh, di tempat pengurusannya. Bisa jadi juga langsung ketemu di situ, ngurus kita bawa perpanjangan KTP STNK. langsung perpanjang di situ. Ya pernah juga kayak jadi gitu, biasanya Kak. kayak gitu. Jadi yang Ya. orang yang ngurus aja yang udahlah yang ada di ketemuan di situ, kita bawa KTP-nya ya dari sana. biasanya kayak gitu. Jadi ada orang juga yang ngurus kayak gitu. STNK-nya. Waktu itu ngurusnya sama siapa sih? Suaminya Sheila. Ini namanya Denada, yang ini namanya Venirus. Oke ya. Kita dengerin aja ya. Kita dengerin. Saya masih saya biasa kalau ibu-ibu bercerita itu merinding saya. Ini nggak ada merinding saya. Sheila itu? Sheila itu anaknya Om Dino sama Tante Ratu. Oh, biasanya kayak gitu aja. Pernah kayak gitu, pernah kejadian. Iya. Jadi nggak ada masalah nih sebenarnya soal KTP ya. Mestinya enggak ya Kak. Jadi Mestinya nggak ada masalah dengan KTP. Masalahnya adalah dia berada di luar pagar 3 jam, itu yang dipertanyakan oleh Venirus. Jawabannya saya nggak tahu. Padahal kalau masalah KTP tahu, padahal itu bersamaan tuh KTP sama di luar tuh bersamaan. Gitu loh ceritanya. kamu juga nggak ingat itu pernah ada kejadian seperti itu? Kamu nggak ngerasa juga pernah ada kejadian Enggak. kamu membuat mereka menunggu 3,5 Enggak. jam? Dan buat aku itu bukan aku kayak gitu. Aku Terus kalau bukan dia siapa? Wong kamu tuh belum operasi plastik kok. tak begitu. Kamu nggak pernah terima WhatsApp bahwa mereka ada datang ke tempat kamu dan nunggu? Sejauh seingat aku enggak Kak. Nah ya teman-teman ya, mohon maaf ya, ini Bu Rate atau Pak Dino atau siapapun Anda yang di Banyuwangi yang sama-sama saat itu bisa klarifikasi. Silakan klarifikasi. Itu bukan urusan saya, cuman aku mendengarnya itu kayak nggak percaya gitu loh. Nah itu kan juga yang menjadi tudingan tega banget sih. Dena anaknya disuruh nunggu sama Tante Rati disuruh nunggu 3,5 jam gitu. Aku nggak tahu. Aku tidak Tuh dia nggak tahu, nggak merasa gimana. Padahal telepon-teleponan itu aku di luar Dena gitu loh. Terserah lah ya, terserah dia. mempunyai memori tentang ini. Nah lupa dia karena memorinya nggak ada. Ini yang ini lupa, yang ini lupa.
Padahal anaknya ada di luar loh ini. Sama sekali. Aku tidak punya memori ini sama sekali sampai aku ulang-ulang berkali-kali. Mana bisa, oh emang sengaja. Maksudnya itu begini loh, kamu kan ada punya satpam toh. Dan logika aku kayaknya enggak, itu bukan aku deh Kak, kayak gitu Kak. Dan kalau dibilang bahwa kamu nggak pernah ngebiayain sama sekali, nggak sepopok pun, nggak sepopok pun lah kamu pernah bayarin. Ada buktinya Pak? Ada Kak, Ada buktinya ya? ada Kak. Dari sejak dia lahir. Itu ada aku berusaha untuk narik semua Mm-mm. rekening koran. Mm-mm. Ada beberapa rekening koran yang memang aku tuh kita kemarin paling maju sampai tahun 2000 berapa? Rekening koran, emang 24 tahun ada rekening koran? 2003 ya. Mm-mm. Paling awal 2003 gitu. Jadi sebelum itu memang nggak ada rekening korannya. Tapi dari 2003 sampai dengan sekarang yaitu ada juga yang bolong-bolong sih Kak. Tapi 2003. di tempat yang kita ada kok Kak. Pokoknya maksudnya itu membuktikan Ya, bahwa kamu tuh nggak pernah lepas tangan gitu ya. Iya, semampu aku. Jangan digoreng-goreng ya, lah, kamu mungkin juga nggak boleh ada di sini. masa-masa di mana aku Namanya Amsul ini nggak transfer mungkin. Tapi pada saat aku nggak transfer, Mama biasanya. yakin Kak, Mama itu bahkan dari sebelum ada Resa pun Mama itu sangat amat bertanggung jawab, Terhadap? mencintai, menyayangi keluarganya, adik-adiknya. Kita mau bikin foto nih sekarang, apa yang bisa kamu gambarkan tentang sosok ini dalam kehidupan? Kamu mau dengerin secara langsung supaya nggak dipotong-potong gitu? Ya jangan di TikTok lah, di tempat lain lah. Kita ini TikToker gitu loh. Jadi kita ini menyayangkan, kemudian dipotong, kemudian inilah permintaan daripada media. Gimana sih kalian itu? Kamu Tuh, ditunjukin. Aduh, malah. Ini nggak ada suaranya ya, nggak ada suaranya. sosok Mama, sosok seorang Emilia Contessa yang kamu kenal, yang kamu tahu. Loh kok tiba-tiba nangis loh? Pertanyaannya apa Gi? Loh. Kasih tisu, kalau nggak ada tisu sarung lah, apalah gitu loh. Aku ngerti kalau orang marah sama aku. Nggak ada yang marah. Kalau Om Dino, Tante Rate misalnya marah sama aku, nggak apa-apa, aku aja. Tapi jangan Mama. Kanepo, mana Kanepo? Mbak, Kanepo, Mbak. Sini Kanepo. Kasih nih. Ini ada tisu nih, Kanepo nih, nih Mbak, tisu Mbak. Kaneponya jauh di tempat cucian nih tisu. Jangan Mama. Aduh, umbel teman-teman. Aduh. Repot Gi. Apa yang membuat kamu tidak rela kalau ada kemarahan ke Mama? Karena Mama nggak kayak gitu Kak. Loh, Nggak kayak apa? apa urusan mama nggak anu? Mama nggak. Aku tahu ada kayak apa ya, berita-berita, anggapan-anggapan yang beredar soal Mama, bahkan fitnah-fitnah yang beredar. Nggak ada. Kita itu menghormati Emilia Contessa karena ada lagunya itu. Untuk apa gitu? Itu nggak ada. Kamu salah itu. Soal Mama. Mama itu emang bukan orang yang sempurna ya Kak. Malah sempurna.
Tadi dibilang disalahin mamanya. Dia sendiri. Sekarang sempurna. Banyak. Pasti semasa hidupnya mama itu melakukan kesalahan. Dan kalau di sini masih ada orang yang punya dendam sama mama atau merasa pernah disakiti sama mama, aku mohon maaf. Ini baik, masalah maaf itu sudah pasti maaf. Masalahnya itu umbelmu gitu, umbelmu iso ilang bora. Umbel, tahu umbel? Itu loh umbel, iso ilang bora lah. Dan aku minta keikhlasan dan kerelaan hatinya untuk memaafkan mama. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, Kak, mama itu sangat amat mencintai dan menyayangi Resa. Mama itu sangat amat mencintai dan menyayangi keluarganya, adik-adiknya. Dan mama itu sepanjang hidupnya, Kak. Sepanjang hidupnya. Duar. Dia akan melakukan apapun untuk orang-orang yang dicintai. Anak-anaknya, adik-adiknya, keluarganya. Apapun tuh apa? Apapun. Aduh, saya ini yang ini teman-teman. Gimana gitu loh saya ini. Sampean gak usah nambah-nambahi iku loh, nambah-nambahi sopir. Tonton langsung aja, tonton langsung. Sedih aku jadi ini. Sedih ini. Ingat kasihan ini orang menangis. Sampean jangan ngejek ya. Malah orang ngomong ini loh piye iki Jal. Gak ngomong ini loh. Suben. Orang ngomong. Orang ngomong lho tak gawe rene-rene lho orang ngomong soalnya orang ngomong lah. Nih, tisu umbelen. Apapun ya, dia tuh rela ngorbanin dirinya. Iki tenan pora. Iki tenan pora lah. Wes, Pak Ijo. Ngono iki tenan pora. Demi keluarganya, demi orang tua. Sepanjang hidupnya, Kak. Sepanjang hidupnya. Wah, sampai ini. Termasuk adik-adiknya dari mereka kecil. Semua tahu, Kak. Semua tahu. Semua keluarga tahu apa yang mama itu lewati di hidupnya untuk keluarganya. Apa yang sudah mama lakukan untuk keluarganya. Jadi yang membuat kamu sedih dan marah adalah jangan gituin mama, jangan. Loh, kok malah mamae biji? Iki lho urusanmu karo Resa. Jangan. Kasihan mama, Kak. Loh. Hidupnya berat mama itu, Kak. Berat hidupnya, Kak. Iki mau ceritanya piye? Astagfirullahaladzim, umbelnya dawa-dawa, jeduk ngono lho. Iki piye ngene iki? Wah, iki arep dilanjutke. Umbel ora dilanjutke. Urung tutup ya kan. Wah, sing dibahas kok Resa, kok malah mamae. Mamae itu nggak apa-apa, kita semua tahu. Ngono lho. Ya apa sih? Aduh, Berat hidupnya dan aduh. keluarga semua tahu. Semua tahu, Kak. Sumpah aku mumet sih ya teman-teman, soalnya ini umbel teman-teman, mohon maaf sekali. Ini tak balik aku isin aku ana umbele. Sampean wae sing nonton umbel ya. Adik-adiknya tahu. Jangan mama kalau marah-marah sama aku aja. Sama aku aja. Jangan mama.
Ada banyak masalah keluarga. Tidak tahu. Ini kamu tidak bisa cerita. Yang membuat kamu ngeblok nomor telepon. Nomor telepon ndok blok nopo. Lah anakmu ning kono nomor telepon ndok blok. Nek nomor teleponnya ndok blok berarti ora pengen nemoni anakmu kowe. Dan hal yang paling menyakitkan yang kamu dengar dari pemberitaan ini tentang mama adalah kalimat apa? Kalimat umbel. Bahwa mama tuh kejam sama keluarganya. Aku juga kepengen memakai kesempatan ini untuk membagikan dokumen kontrak antara adik aku Muhammad dengan pihak perusahaan pembiayaan kredit kendaraan bermotor sehubungan dengan pembelian mobil Avanza yang peruntukannya pada saat itu adalah untuk dipakai oleh Reza. Ini berkaitan dengan statement pernyataan yang disampaikan kepada media dan juga akhirnya sampai kepada publik bahwa pada saat itu mama, almarhumah mama menjual mobil Brio yang mana hasil penjualan mobil Brio itu akan dipakai untuk mengganti mobil Brio itu menjadi mobil yang lebih baru yaitu Avanza. Pada saat itu mobil Brio dijual dan laku sesuai dengan statement yang disampaikan sekitar 90 juta. Yang disampaikan ke media pada saat itu adalah dari hasil penjualan hanya dipakai 20 juta untuk uang muka pembelian mobil Avanza. Dan disampaikan tidak tahu sisa uangnya kemana. Untuk menghindari simpang siurnya berita, maka di sini aku kepingin membagikan dokumen kontrak antara adik aku Muhammad dengan pihak pembiayaan kredit kendaraan bermotor, yaitu kontrak untuk pembelian mobil Avanza yang disebutkan tadi. Dan di sini bisa dilihat langsung dengan jelas berapa uang muka yang dibayarkan oleh almarhumah mama untuk pembelian mobil Avanza tersebut. Sudah jelas bahwa bukan 20 juta sebagaimana yang disampaikan ke media. Karena menyakiti Reza. Mama tuh sayang banget Kak sama Reza. Itu cucu pertamanya. Sayang banget mama sama Reza. Bahwa dijadikan supir. Ini jadikan supir dong, oke, jadikan supir. Ini dijadikan supir ini bener apa enggak itu katanya di sana ya. Ini buka HP. Satu hari aku dikasih foto Reza lagi nyetir di depan Jak. Itu Xenia, ini ada lambangnya Xenia, ini lambang Xenia. Terserah, piye, yo ngomong apa nih? Baru nyetirnya paling bagus. Sekarang baru. Oh, sekarang baru tuh daerah ya? Daerah. Nyetirnya paling bagus. Tapi kan orang memandang ini kayak dia dipekerjakan sebagai supir. Nih, dia nyetir di depan kan, Denada di belakang. Nih, nyetir yang paling bagus, kerja di saya, nyetirin kemana-mana, sebulan tak kasih 1 juta, mintanya 1,5, tuh. Ini ada semua nih. Apa sih sebetulnya cerita dari versi mama? Ini ada terusannya Kak, lebih baik dia sering bersama mama. Jadi sebenarnya alasannya mama itu karena dia kepengen Reza dekat sama dia. Aku jawab Kak, lebih baik dia kuliah yang bener. Dia jawab lagi, karena itu makanya mama mau dekati dia supaya nurut sama mama. Sekarang kalau ditanya kamu mau jadi apa, dia tanya sama Reza kamu mau jadi apa, pasti dia akan jawab aku mau jadi lawyer. Perkuliahan mulai kalau nggak Agustus atau November, just leave it to me.
bareng mama, seangkatan dengan mama, ambil fakultas yang sama. Mama udah 60 sekian kak, tapi mama mau kuliah lagi karena mama bilang dia juga tahu mama kuliah hukum cuma mau mata-matain dia. Dia ketawa, iya wes bunda, aku kuliah bareng sama aku. Anaknya santai banget, gak gampang tersinggung dan sakit hati. Mama mau kuliah lagi supaya bisa mendampingi dan dekat sama Resa. Dan supaya dia memastikan Resa kuliah kak. Jadi ini bukan menyuruh dia menjadi supir, tapi ini cara supaya Resa dekat sama Mama. Supaya dia dekat sama mama, supaya dia bisa melihat kegiatan-kegiatan mama. Karena pada saat itu kalau nggak salah mama itu lagi kampanye. Karena ada lagi di lain WhatsApp tuh mama tuh bilang kayak, nah aku selalu bilang sama mama, bilang aku kepengen Resa tuh jadi orang berhasil. Aku bilang aku kepengen Resa itu bisa jadi anak yang bisa mengangkat keluarga kita. Ayo aku sekolahin dia segini-gini, aku bilang itu. Pada saat itu aku juga masih struggling kak, dan sampai detik ini pun aku masih berjuang kak. Berjuang. Aku kan melakukan ini sendiri kak, jadi aku berjuang semampu aku. Tapi aku bilang sama mama, bukannya nggak berat, bukannya mudah untuk aku. Aku bilang sama mama, ada WhatsApp aku sama mama, aku bilang sama mama, bukannya mudah untuk aku bisa bertahan di usiaku udah segini di dunia hiburan. Mama tahu, aku bilang gitu. Tapi aku berjanji, aku bilang, insya Allah dia selesai S1, aku yang akan biayai. Sampai itu dia mau selesai S2 pun, Kamu yang akan. aku yang akan biayai. Tuh janjinya tuh manis kan? Dan aku pengen dia itu, aku bilang sama mama, aku pengen dia bisa mengangkat keluarga kita. Ini mungkin banyak orang yang bertanya, kalau Mama memang pengen dekat sama Resa, kenapa harus meminta dia jadi nyetirin Mama dan ya istilahnya kan jadi kayak digaji dan juta. Kenapa enggak? Ya udah suruh nemenin aja gitu. Nggak harus nyetirin. Aku jujurnya ini adalah satu hal yang cukup biasa Kak, di keluarga kami. Aku juga waktu kuliah dulu, aku memakai waktu, kan kita kuliah, aku dulu di Australia kan kita setiap student internasional punya kuota sekian jam maksimal per minggu untuk bekerja. Itu aku pakai Kak buat kerja, dan aku kerja jadi waitress. Kamu jadi waitress? Aku jadi waitress. Anaknya Amelia Kontesan ya? Iya, dan aku pernah kerja di perempatan jalan untuk bagi-bagiin flyer gitu. Itu sampai kita tahu banyak sekali turis dari Indonesia, dan aku kerja di situ dengan seragam, ada tulisan nama Denada gitu, sampai ada turis-turis dari Indonesia yang akhirnya jadi kenal aku siapa gitu. Dan aku bilang aku Denada, aku kerja di flyer untuk restoran ini, dan aku pernah ngamen juga. Ngamen? Iya, waktu aku di sana. Di ngamennya di Australia. ngamen di pinggir jalan gitu? Lampu merah gitu? Di perempatan, ada kayak perempatan kayak di sini tuh mungkin apa kayak Blok M gitu kali ya Kak. Itu Blok M. Kayak Blok M gitu loh. Blok M. Teman-teman janjiannya sampai ini percaya apa ora? Hah? Sampai ini ngoke serius percaya apa ora? nambahin uang saku. Untuk nambahin uang saku, dan memang membiasakan. Ya memang udah dibiasakan gitu. Jadi membiasakan kerja bahwa kalau mau dapat uang sekian harus berusaha. Iya, harus bekerja, harus Jadi berusaha. bukan artinya dipekerjakan sebagai supir gitu, bukan lah. Enggak Kak. Dan Mama Alah. Angel. tiap bulannya sepanjang tahun itu memang, dan kamu selalu membiayai Resa. Ya, Bukan berarti dia harus kerja dulu baru dapat duit, bukan begitu ya? Kak. Lah piye lho anake dhewe sing ngomong kok. Sing Resa dhewe sing ngomong, ora aku ora. Aku bang nonton tok. Ora netizen ora. Resa ngomong dhewe, ngono masalahe.
Tapi kalaupun memang ada nilai itu adalah semata-mata nilai bekerja keras, bahwa di dalam hidup ini kita harus bekerja, kita harus mengusahakan. Oke, Itu aja ya. itu aja. Dan artinya Sing ini lho, saiki sing ndok ngomong kita iso ngerayu netizen. Netizen iso percaya apa ora? Nek netizen gak percaya ki repot. Ngono lho. Soalnya kamu sendiri bohongi suamimu. Bohongi Jerry Aurum. rendahkan dan sebagainya. Enggak, Kak. Ada satu lagi cerita yang kita dengar kemarin diceritain bahwa katanya Nih dia mau cerita, dengerin nggak? Dia mau cerita nih, dengerin ya. ini mohon maaf kalau salah ya, tapi kalau nggak salah ada cerita katanya Resa itu kalau masuk ke kamar katanya harus duduk di bawah gitu ya, ceritanya gitu katanya begitu. Terus terang ini adalah hal yang juga aku lakukan. Aku kalau dari luar, Kak, masuk ke dalam rumah, aku nggak akan duduk di kursi karena aku masih baru dari luar, apalagi ini semenjak adanya COVID, semenjak aku jagain Aisyah di sana gitu kan. Jadi memang sudah menjadi kebiasaan kalau memang aku tuh dari luar, aku masuk ke kamar mama atau apa itu pasti aku tidak akan duduk di kasur, tidak akan duduk di kursi. Ya, ini orang masalah dari luar, ini lagi main game gitu loh. Saya tidak tahu. Aku pasti akan duduk di lantai. Itu hanya semata-mata kebiasaan kebersihan yang kita lakukan, dan itu Alah, jadi arah kebersihan. Ning kampung iki ora ono bersih-bersih. Bar lunga ya langsung mangan. Ngono, sehat. Lah kok langsung langsung cuci nggak mungkin. tidak hanya dilakukan, itu dilakukan oleh kita semua. Baru nanti setelah kita mandi, udah bersih semua. Alah, wis keburu ngeleh malah mandi dulu. Lapar ya langsung makan. Lah ngapain kok mandi dulu lah? Piye iki? Semuanya bagus gitu. Ya itu kebiasaan-kebiasaan di keluarga, Kak, yang bukan cuma dilakukan tapi Apa nah? maksudnya sebenarnya itu. Bismillah. Ini Pak Del. Kamu sendiri melihat bahwa seperti ada banyak kemarahan yang kamu bilang jangan marahin mama gitu. Tapi ya mungkin pada saat kasus ini bergulir gitu ya. Apa yang kamu lihat dari sisi yang dilakukan oleh yang kamu lihat sebagai keluarga ya terhadap kamu? Kan ini adalah masalah yang kemudian terangkat ke publik gitu. Ada banyak statement, mungkin serangan-serangan yang memojokkan. Kamu melihatnya ini apa sih? Apa yang terjadi sih sebetulnya di keluarga? Ada masalah apa sih sampai kan kamu bilang tadi bahwa mama itu adalah orang yang melakukan apapun dari zaman dulu mudanya, dari adik-adiknya masih kecil itu semua mama lakukan apapun gitu. Tapi kenapa ini? Kenapa ini seolah-olah Jangan jadi dilipat kayak itu uang baru. ada banyak hutang yang besar gitu di mama buat keluarga? Ora iso jawab, Papi. Jawab ben puas aku. Kalau boleh nggak usah jawab, Kak, ya. Nggak usah jawab. Karena Jawab ben enak lu jawab. Mau memendam. Karena kalau kamu jawab, apa yang akan terjadi kalau kamu jawab? Ora dijawab kok. lagi, Kak, ini cerita di keluarga. Wis Jadi ah. dijaga saja di situ. Pada saat ada muncul gugatan, ada tuntutan 7 miliar, ada Resa yang minta diakui. Apa yang berkecamuk di perasaan kamu? Pada saat tahu nih Resa muncul, dia minta diakui secara lisan maupun tertulis. Poin itu membuat kamu merasa apa? Tuh dia bertanya nih, kenapa sampai Resa sampai minta diakui, kenapa? Gitu. Ini pertanyaannya Feni Rose. Kenapa kok kalau memang Resa itu dibaiki, tahu ibunya,
Kenapa Reza sampai minta diakui? Kalau minta diakui artinya selama ini tidak diakui, ngono lho. Paham ora? Ora iso jawab. Ya kan urusannya orang, iya urusannya orang, bukan urusanmu. Apalagi kamu orang tak urusi, ya kan? Aku pada saat itu cuma pengen cepet-cepet ayo akuin. Tuh, pada saat itu berpikir dia yang berpikir ayo akui gitu. Hai, diam. Udah itu aja. Itu dulu aja. Kalau disuruh ngakuin, kamu akuin. Aku akuin. Duh, aku akuin tapi kesuwen. Yang menunda kamu apa? Teman-teman, jangan khawatir ya. Masalah bapaknya itu akan diutarakan di sini. Sebentar, masih belum selesai nih. Sabar dulu. Ini kan ditanya nih, kenapa kok nggak akuin gitu loh. Karena pada saat itu proses berita pertama kali itu keluar, saat itu sudah dengan proses hukum yang berjalan. Oh, proses hukum yang berjalan. Padahal berjalan tuh mediasi loh gitu. Jadi sejujurnya Kak, kami itu pada saat itu baru menerima surat panggilan dari pengadilan itu setelah sudah masuk panggilan ketiga, dan itu H- sekian hari untuk sidang mediasi ketiga gitu. Sebelumnya kamu nggak Nah, artinya kan tahu kalau itu mediasi. Kalau mediasi kan tinggal ditemuin aja. pernah dengar nih ada gugatan? Enggak Kak, gitu. Jadi pada saat aku tahu, pada saat itu dikasih surat panggilan dari pengadilan untuk mediasi, dan itu sudah mediasi yang ketiga. Jadi yang satu kedua kita nggak terima. Lo nggak masalah, nggak datang ke pertama kan diwakili sama, kalau nggak salah sama pengacaranya, nggak masalah. nggak tahu. Lalu nggak lama setelah itu, mungkin sehari setelah itu barulah keluar di konferensi pers gitu, bahwa ada Reza yang meminta pengakuan dan ini dan lain sebagainya. Jadi ada dua hal gitu. Di satu hal adalah pada saat itu Reza meminta pengakuan, dan satu lagi ada proses hukum yang berjalan gitu. Ada banyak hal pada saat itu, tapi bukan karena aku takut untuk mengakui, tapi pertimbangannya karena pada saat itu sudah ada proses hukum yang berjalan, sehingga, dan selain proses hukum yang berjalan juga di saat itu kan dari pihak sana juga Pengacaranya? sudah kayak ada statement-statement juga di media gitu-gitu kan. Statement yang apa? Ya seperti itu gitu. Yang membuat kamu merasa ya terus terang nggak. Oh, statementnya. Gara-gara statement nggak berkenan dia. Tetapi dia meyakini bahwa selama ini nggak bersama sama Reza. Alhamdulillah, pokoknya ngono kuwi lah. Banyak memukul aku pada saat itu. banyak memukul kamu? Banyak memukul aku pada saat itu. Memukul kamu karena kamu atau karena mama? Ora iso ngene lho ceritane, tak Ros, tak kasih tahu ya Ros. Dia kan lagi ada di televisi, lagi terkenalnya itu. Dia nggak mau boroknya terungkap, ngono lho Ros. Jangan cerita sekarang nih diomongin dulu. Jadi saat itu dia lagi ada di televisi, masalahnya di situ. Takutnya begini, akhirnya begono. Dua-duanya. Tidak ada rasa bercampuran. Aku mungkin ada sedih, ada kaget, ada perasaan bersalah, ada
Kecewa. Ini ada kecewa pasti. Yakin, percaya sama saya. Ini perasaan bukan perasaan itu. Perasaannya itu waktu itu dia ada di televisi. Lagi top-topnya lah bahasanya. Lagi kerja lah. Gitu loh. Terus tiba-tiba muncul. Nggak mau namanya rusak ini. Dia tahan-tahan. Begitulah perasaanku. Pasti. Apalagi ini kan di situ ada Om Dino, ada Tante Rate, gitu. Ada ya Om Dino itu kan adiknya Mama, sisa laki-laki satu, gitu. Dan kandung gitu. Masih ada sih adiknya yang perempuan, cuma kan Yang laki ini yang laki-laki gitu. Jadi mungkin di saat itu aku juga berasa kayak, duh Mama udah nggak ada gitu. Elah. Aku ini gimana ya? Aku masih bagaimana dulu ya? Aku bingung gitu loh Kak. Tapi ya itu karena semua mungkin terjadi di saat yang bersamaan. Iya, gitu. Sehingga antara proses hukum yang berjalan dengan berita yang akhirnya keluar di media, statement-statement juga yang akhirnya semuanya ditujukan kepada aku yang Pada akhirnya diboikot televisi karena nggak segera mengakui. Seandainya diam-diam untuk kau mengakui, selesai urusannya itu. Kalau nggak salah begitu ya. sempat aku diem sekian lama dan aku pun merasa sedih banget, kecewa banget, itu udah pasti sedih, takut juga pasti ada, bingung pasti ada gitu. Dan dengan semua statement yang ada, lalu ditambah lagi kan pada saat itu ya wajar lah Kak gitu kan, serangan itu akhirnya datang juga dari semua masyarakat yang lain kepada aku gitu. Iya. Aku sudah paham nih. Arah pemikirannya saya sudah paham, tapi jawabannya kan dia beda. Nggak sesuai dengan jawaban keinginan kita para netizen kan. Udah kelihatan di sini. Kedip-kedip mata, lihat ke atas. Udah, teman-teman pasti tahu. Kalau kedip-kedip, kelamaan, kemudian melihatnya ke atas, pasti sudah paham. Tapi aku pada saat itu merasa aku diem aja karena aku merasa ya mungkin aku pantas menerima ini gitu. Mungkin aku emang pantas diginiin. Loh. Iki nangis mau mbek guyu ki piye lah. Ajur. Aduh. Ajur ya son, ajur. Mungkin emang harus aku terima dan aku jalani semua ini. Nggak akan bisa membayar kesalahanku dulu, tapi Dur, kesuwen. mungkin itu maybe I deserve it. Gitu. Aku mungkin emang pantas merasakan seperti itu. tapi tidak ada sedikit pun kamu ragu kalau hanya poinnya adalah mengakui Enggak Kak. Reza adalah anakmu. Enggak Kak. Saat itu juga, detik Saat itu itu juga juga, detik itu juga Kak. kamu akan akui. Aku akan akui. Dan kembali lagi bahwa alasan kamu waktu itu tidak memberitahu Reza secara langsung adalah pertimbangan karena Timbangan karena aku merasa bahwa aku takut banyak Kak, takut dia jadi marah sama aku, dia terima nggak sama aku, dia benci, walaupun itu resiko aku sebenarnya, kan itu kesalahan aku, ya aku mesti siap dengan resikonya. Itulah ketakutan aku sebagai manusia yang lagi-lagi bagian dari kelemahan. kamu takut tadi menunjukkan Aku takut picture perfect. memajukan picture perfect itu, bahwa dia sudah berada di dalam satu situasi rumah tangga yang kayaknya di mata aku dalam tanda kutip ideal. Ada bapak, ada ibu, ada kakak-kakak, ada rumah di situ yang melindungi dia lengkap. Kamu mengikuti wawancara Reza yang dia mencurahkan perasaannya, yang dia kadang melihat kamu dan perjuanganmu terhadap Aisyah, dan dia ngerasa kenapa sih gitu, kenapa sih kok
dia tidak dilibatkan, kan tahu gitu dia bisa membantu. Ini ditanya mengenai wawancara, apakah kamu nonton atau tidak. Teman-teman kalau mau menanyakan mengenai siapa bapaknya, tunggu. Karena ini dia janji akan mengungkapkan ini. Ya, tunggu sabar. Keinginan dia untuk dipeluk, keinginannya dan pertanyaan segala keresahan yang dia rasakan gitu. Apa yang kamu mendengar cerita dia, perasaan dia, apa yang kamu rasakan? Merasa bersalah, Kak. Dan aku sedih sekali waktu aku lihat itu. Oke, jawabannya salah, lupa, nangis. Salah, lupa, nangis, bingung dah. Tapi kalau aku mungkin mikir lagi gitu ya, Kak ya. Pada saat aku mendampingi Aisyah berobat itu kan masa yang berat banget buat aku, Kak. Dia nyinggung masalah Aisyah loh, ini tidak ada urusannya dengan Reza ya, Aisyah ya. Mega halo lo, ya Tuhan, jangan disebut suku-sukuan dulu ya. Kita lihat dulu ya, nanti dikirain gini-gini ya kan, ya nggak? Oke kawan? Berat banget buat aku. Dan aku kalau bisa Susah karena lama, jadi saya nungguin juga sebel jadinya. Gini gitu, ngene tapi orang mikir ibu doa ya ora? jangan dia ikut merasakan itu. Jangan dia lihat aku pada saat itu. Aku nggak mau, Kak. Saat apa? Berat banget, Kak. Jadi jangan di masa itu. Loh, kamu tuh gusu apa tuh ketawa? Gila aku takon, kue ki gusu apa ketawa? Apa mbek nangis ngono lho. Kamu tetap yang terbaik buat Res. Dengan cara yang kamu tahu, kamu kira itu Yang aku pikir itu benar. Yang aku pikir itu benar buat Res. Ya. Jadi sekarang harapan kamu ke depannya, kan kamu bilang tadi di tayangan yang sebelumnya bahwa alasan kamu mau berbicara saat ini, bercerita saat ini gitu lah, adalah supaya Reza tahu bahwa dia itu Terus itu ngelihatnya sampai ke saya, bukan ke sono. Terus itu ngelihatnya ke sini. Padahal itu di sampingnya loh. Males. hadir dengan cinta. Iya, Kak. Kamu menyayangi dia, Iya, Kak. kamu mempertahankan dia dengan kesadaran, tidak ada terbesit pun kepikiran untuk berpikir yang lain selain melahirkan dia. Iya. Dan kamu berniat untuk mengasuh dia Iya. sebetulnya. Sampai akhirnya ada kesadaran bahwa kamu bersalah karena ada kemungkinan dia hidup dengan kondisi yang tidak ideal Iya, Kak. dengan kamu sebagai ibu punya. Iya. Sehingga kamu pikir lebih ideal kalau dia dibesarkan di keluarga yang komplit, di mana yang membesarkan itu adalah Keluarga terdekat. keluarga terdekat. Iya. Iya. Berarti sengaja. Tidak ada Berarti sengaja iki wah ngaco iki. Mosok sengaja katanya gawe laki-laki supaya dikasih Pak Dino. Karena Pak Dino nggak punya anak laki-laki katanya nih. karena keraguan kalau dia tanya apakah kamu ibuku, kamu akan jawab ya. Iya. Kapan? Dan kamu masih berharap bisa Reza mau membuat kesempatan buat kamu untuk ketemu langsung. Kalau boleh. Dulu. Iki piye? Ditakoni apik-apik malah ngene. Urung wayahe nangis malah wis nangis. Lah. Urung wayahe guyu malah wis guyu. Kalau boleh. Kalau boleh. Wih. Memang. Tapi kamu tidak ingin maksa. Menurut aku setiap orang beda-beda, Kak. Tapi aku tidak mau menempatkan seorang di posisi yang terpaksa. Aku tahu kan ini aku udah salah, Kak. Lo nek salah yo awet dingin. Masalahnya iki tindakanmu tuh apa gitu loh. Sing bisa meredam kesalahanmu tuh apa?
Mbok parani, mbok peluk, aja lunga-lunga kowe. Aja WA assalamualaikum. Ya pasti dijawab waalaikumsalam. Assalamualaikum meneh, pasti dijawab waalaikumsalam. Ngono lho. Air matamu mana? Sik. Tak lap. Ora ono air matane tapi kok umbel. Wah, umbelen gimana yes. Aneh. Buat aku nggak adil gitu loh, udah aku salah terus tiba-tiba aku datang sekarang ini lalu aku memberundung dia dengan semua dan memberikan tuntutan-tuntutan kepada dia. Lulu ya gak mungkin loh, kamu salah itu kamu tinggal peluk anakku. Ngono ae, ndak usah dibrondong-brondong. Anakku ngono ae. Lah wis angel iki kanca. Bolo angel iki bolo. Kandhanono. Aku ora sanggup nek nemoni wong ngene iki. Kamu harus menerima aku sebagai ibumu. Kamu harus panggil aku ibu. Kamu harus. Ya nggak mungkin gitu, nggak ada harus-harusan, nggak ada. Cukup mengakui bahwa dia anakmu, itu sudah bagus. Karena itu permintaannya. Mulai sekarang memperlakukan aku sebagai ibu. Kamu. Ya nggak gitu. Masa ngono? Ya orang ngono kan? Tapi aku bilang kan, aku di sini. Apa aja kamu udah bisa membuka hatimu kepadaku. Aku di sini sebagai orang gapak-gapakno ya melu nangis. Aku ki lho ora nangis, blas Said mau lho gak nangis aku. Percaya ya, padahal nek ngene iki jane aku sedih. mana aku selalu di sini. Aku selalu di sini kok. Aku nggak kemana-mana kok. Gak kemana-mana iki lho Resa, itu love life nih gue TikTok kan parani. Resa, kamu anakku ya. Ngono ae. Ora usah njaluk duit aku ya. Ngono ae Pak wis. Dan kamu juga tahu kamu setuju. Iya. Loh. Ki mau suarane guyu penangis. Iya. Aku seneng banget Kak itu. Apa kuwi? Blub. Aduh. Wah, repot wis tak kayak tisu sih ya, tisu. Tisune ning kono entek soalnya. Kok iso bleketuk ngono ngapa mau? Wah. Bener bleketuk ngono lho. Terus terang aku menderita banget. Menderita piye wong cipak-cipung kok menderita lah ya Allah piye ki. Angel. Aku sedih banget. Kenapa? Selama dari mulai semua kasus ini berjalan Kak gitu. Bingung. Ditanya sama si Feni Rose, aku menderita Kak. Terus ditanya sama si Feni Rose, menderita apa gue? Ingusku Kak, banyak Kak. Aku sedih banget. Loh, sedih malah ini. Itu sudah bukan sedih air mata, tapi ingus. Menderita Kak, menderita karena aku merasa kayak Yakin bingung. Menderita karena apa yo? Kamu serba salah kalau mau ketemu cucu kamu. Iya lah, maksudnya aku tuh kan selama menderita tuh, maksudnya aku selama kasus ini tuh aku kan sedih banget Kak. Aku berada aku menderita banget, aku sakit banget, aku sedih banget gitu. Aku tidak. Saya sedih ya teman-teman ya. Dia bilang sedih ya. Saat durunge awake dhewe iki kowar-kowar ning netizen iki. Dia ada di mana? Ada di televisi. Ora ono sedih Pak Cipung ngono kok lah. Wis piye. Berdaya banget, tapi Aldan itu kayak itu hiburan gitu buat aku, menghibur aku gitu. Loh, sedih kok menghibur piye toh? Angel. Orang ngomong iki. Dan Masya Allah ya, maksudnya. Lu malah gusu ya? Anaknya Gila gusu.
Sumpah ki guyu ki piye ki waduh. Lo guyu lah ya Allah. Plung kita ki plung kita lu malah guyu piye gini ki. Guyu ki tahu guyu itu ketawa. Sehat dan Loh. Bernangis guyu. Kemis minggu bernangis guyu. Acur awak guys. Pasti dikuliti sama netizen ini. Pasti. Coba lihat nanti tappingannya ya. Lihat komentar-komentarnya di YouTube-nya Feni Rose. Lihat. gitu. Kamu tahu itu udah lama buat kamu? Udah Kak, Jadi kamu selalu tahu. aku selalu tahu. Aku selalu tahu. Tapi apakah kamu yang membocorkan kepada publik bahwa dia punya anak? Bukan Kak. Bukan. Bukan ya? Dan aku tidak Nangis meneh. Umbel meneh. aku tidak mungkin melakukan itu. Kamu tidak mungkin. Kamu akan menutupi apapun yang kamu akan menyakiti orang lain, menyakiti keluarga, apalagi menyakiti Resa. Esa, Kamu bilang kamu merana menderita di sepanjang kasus ini bergulir. Yang membuat kamu paling merana adalah Teman-teman, ini menghindari umbel ya. Menghindari umbelnya di sana ya. perasaan bersalah. perasaan bersalah. Dan aku nggak tahu gimana cara, atau mungkin udah memang aku merasa nggak ada apapun yang bisa aku lakukan di dunia ini untuk mengembalikan itu, untuk memperbaikinya, untuk nggak ada. Tapi karena aku tahu ini kan Tapi aku sesak nafas. salahku, jadi ya sudah gitu. Maksudnya kalau aku melakukan kesalahan dan aku tahu bagaimana cara memperbaikinya, mungkin itu akan lebih ringan Kak buat aku. 24 tahun kamu memperbaiki pakai apa? Wes, ning bengkel apa? Tunjukkan. 24 tahun lo perbaiki. Bengkel mana? Wah, ini. Halo Bang Maksi, ini loh. Feni Rose memang mantap jebaknya nih. Gitu. Enggak. Tapi aku nggak tahu gimana cara memperbaikinya, dan aku tahu mungkin nggak akan ada cara apa. Tuh lancar lagi. Ya kan memang lucu-lucu nih ya. Kadang-kadang umbel, kadang-kadang angel. Aku nggak bisa memperbaiki ini kecuali Allah berkenan. Satu hal yang ingin kamu sampaikan kepada Resa adalah bahwa dia tidak dibuang. Bapaknya, Enggak. tunggu dulu. Sebentar lagi bapaknya. Tunggu sebentar lagi bapaknya. Tungguin. Teman-teman tunggu. Nggak ada yang tap-tap layar. Masya Allah, samene akai 1200 ora ono sing tap-tap layar ki piye to, Bro. Ayo to, Bro. 1200 lo nggak ada yang tap-tap layar. Tuh mendeleng tok piye? Dia tidak dibuang. Dia tidak dibuang dan dia tidak pernah dibuang. Tuh. Itu umbel. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Teng. Nih baru dibilang bapaknya siapa? Tap-tap layar. Yo. Ini Ros baru nanya nih, bapaknya siapa? Ayo. Ngombe sik. Ngopi sik. Se. Bismillahirrahmanirrahim. Iki seru-serunya nih. Nek gue gak tap-tap layar, tak tutup guys, bubar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sopo iki, ayo. Kamu diam dulu, ini lagi seru-serunya di sini. Ini nih para TikToker nanti pada marah, kamu diam. 1, 2. Dito ki. 1, 2. Ditakoki bapake sapa? Langsung umbelen. Bukan ya? Ini iso ngguyu lho. Iso ngguyu terus piye iki? Wah, terus kowe takoni bapake sapa malah ngguyu piye? Lah. Sik, sabar sik ya. Takurian bukan? Aji Pangestu bukan? Tunggu. Tengkurian bukan, Aji Pangestu bukan. Nah, tunggu ya. Malah guyu ngakak lho. Iki lho ngakak iki lho.
kan? Aji siapa lagi ini? Ada deh Kak, pokoknya ada. Dan aku tahu siapa bapaknya. Ini bapaknya pun tahu. Aku tahu bapaknya. Bapaknya juga tahu. Tapi bukan aku. Tanya Bang Maksi, mungkin Bang Maksi yang itu. Pasti Bang Maksi. Bang Maksi jujur. Waktu itu lewat mana? Tapi kau bakal memberitahu Reza nggak siapa bapaknya? Belum tahu ya. Ya, belum tahu lah. Ya. Ditanya, kamu akan ngasih tahu Reza nggak bapaknya? Saya akan kasih tahu. Siapa dia? Bang Maksi. Ya, maksud aku, Kenapa sih kamu nggak mau buka siapa bapaknya, atau ya tadi masih belum mikir-mikir lah nih memperkenalkan bapaknya ke Reza gitu, masih kamu pikir itu kenapa? Kenapa kau mikir-mikir siapa bapaknya? Bu bilang saja. Ini aku udah siap-siap nih le. Coba sebut. Ayo, sebut. Bang Maksi siapa? Bang itu ada di situ. Cari aja yang namanya Maksi. Luar biasa ya teman-teman ya. Ros nih luar biasa nih. Bapaknya sopo? Gue nih guzu gitu. Mau nangis lagi kok guzu. buat apa Kak? Karena dia sudah memutuskan kan untuk Dia yang sudah memutuskan. ya. Oh dia diputus. Sing lanang itu, sing lanang mutusin terus nggak mau sampai sekarang. Ngono lo ceritane. Untuk tidak berada, Tidak mau ikut tidak ikut dalam. iya gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Kalau tiba-tiba Dia nggak mau ikut. Dia bilang apa? Ya sudahlah gitu ya. Apa ini sebenarnya? Yang penting kacamata apa? Sudahlah. berubah pikiran, dia datang nih. Tuh dia mau datang. Kan itu bapaknya, tapi Bapaknya, bapaknya nganggo kaos merah toh. buat aku buat apa? Oh, buat apa ya wes rasidon yang ngono, ora kanggo. Kan kok selama ini aku yang sudah memutuskan, memang aku sudah memutuskan dengan atau tanpa dia apa maksudnya. Oh, dia bersumpah dia nggak mau ngasih tahu. Lagi puasa mending fokus ibadah. Lagi puasa mending fokus ibadah padahal ngegibah. Kamu ada di sini, berarti kamu ikut. Dosaku kamu ambil, ayo. Pergi kau cepat pergi. Kalau kamu ada di sini kau kena dosa. Ayo pergi. Jadi bapaknya bukan Tekurian, bukan Iwake, Jevlo bukan ya, bukan. Satu lagi, ada yang sebut Amin Rais, gitu kan? Aduh maaf ya Pak Amin Rais. Coba nih. Guzu lo. Bukan ya. Ada yang bilang katanya itu bapak kamu, bapak tiri kamu. Astagfirullahaladzim, jangan. Bukan ya. Katanya kamu punya anak lagi. Selain Reza masih ada lagi adiknya di Medan, di mana itu? Adanya Reza cuma satu, Aisyah. Gitu Kak. Bahwa kamu dulu suka bully orang, Enggak, tapi kalau tukang berantem ya. bahwa kamu suka dugem dulu. Betul Kak. Tukang dugem ya apa toh? Konco, aku takon dugem ki apa? Wah. Guyu ngakak lho. Tak kira sedih nih Feni Rose, guyu ngakak ki lho. Dugem dunia gemblung. Wah, mbah ora ngerti aku, belas ora ngerti aku. Ini kayaknya semua juga udah pasti pada tahu kalau itu. Bahwa ya kita kehidupan manusia memang tidak ada yang sempurna banget, tidak ada gitu ya. Dan setiap apa yang kita lakukan, keputusan kita lakukan pasti ada risikonya. Tapi sebagai ibu, kamu melakukan itu atas dasar pada saat itu pertimbangan kamu pikir itu adalah yang terbaik. Aku pikir itu adalah yang terbaik Buat Reza. pada saat itu. Ya. Jadi harapannya semoga hubungan kamu Reza bisa membukakan pintu maafnya buat kamu. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Dan kamu bisa langsung bertemu langsung minta maaf. Insya Allah ya. Ya,
tetap berada di sini sebagai ibunya, apapun yang dia butuhkan. Iya. Tapi dia nggak mau ketemu aku pun nggak apa-apa Kak. Aku Justru dia pengen ketemu. Jangan begitu, Bu Den. Apa sih, Bu Den? Jangan begitu. Dia itu pengen ketemu ibunya, pengen sungkem. Terima kasih sudah melahirkan ke dunia. Jangan begitu, Bu Den. di sini kok. Itu buat aku mengerti, aku menerima itu, dan apapun yang terjadi, aku pernah bilang sama dia, apapun yang terjadi, I always love you. Loh piye kan? Nggak mau ketemu, dia bilang begini, kalau nggak mau ketemu sama aku juga nggak apa-apa katanya. Yuk, mau ketemu kok. Justru mau ketemu. Dinada, terima kasih untuk kepercayaan kamu berbicara di sudutnya. Baik, Kak Ros. Dan semoga ini membuat Iki Kak Ros yang Malaysia itu ya, Kak Ros. Resa mendengar, ketika Resa mendengar ini, hatinya pun penuh gitu ya, tidak ada lagi, mungkin bisa mengurangi sedikit kesedihan, kekecewaan, kemarahan, mengetahui ada sebuah cerita yang barangkali ya ini hanya ibunya yang bisa cerita, termasuk alasannya gitu ya. Mudah-mudahan hatinya di Bang Masi naik dulu, Bang Masi. Bang Masi ayo naik dulu. Aku tuh pengen ngobrol-ngobrol sama Bang Masi. Dari tadi malam ini belum tuntas nih Bang Masi. Nanti malam kita bahas dengan Bang Ronald ini. Lah, ini yang mau minta naik banyak sekali, coba. Bang Masi, naik dulu Bang Masi. Lu hilang. Lu ada Ronald di sini loh. Ronald, kenapa kok cuma diam-diam di situ, Ronald? Naiklah Ronald.